Bante, saya adalah simpatisan ajaran Buddha. Saya mengenal ajaran Buddha dari ayah saya, dan saya merasa tertarik akan keindahannya. Bante, saya memiliki seorang adik laki-laki. Akhir-akhir ini dia menyatakan kebenciannya kepada saya dan saudara-saudara yang lain. Ternyata dia telah memendam kebencian tersebut selama bertahun-tahun kepada kami. Permintaan maaf tidaklah cukup baginya, karena kebetulan dia adalah seorang Buddhis. Kami selalu mendapatkan ceramah tentang Dhamma darinya. Yang anehnya, hal-hal tersebut tidak dipraktikkan pada dirinya sendiri. Terlepas dari itu semua, yang ingin saya tanyakan adalah kebencian yang adik saya rasakan kepada kami ternyata membuat kami juga merasakan kebencian pula pada dirinya. Karena segala sesuatu yang kami katakan dan kerjakan itu salah menurutnya. Sungguh sulit mengabaikannya. Terlebih jika kami sering bertemu, kami sudah berusaha untuk menekan kebencian tersebut dan berusaha untuk tidak menambahkannya. Dengan menjaga perasaan dan meminimalisir komunikasi kami agar dia tidak tersinggung, kami sungguh sangat ingin berdamai dengan saudara kami tersebut. Bante, saya mohon nasihat Bante atas permasalahan kami tersebut. Mohon petunjuknya. Kebencian atau rasa tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang adalah wajar dimiliki oleh mereka yang belum mencapai kesucian. Kebencian timbul karena perasaan ingin menjauh dari sumber penyebab ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan. Di samping memiliki kebencian, orang yang belum mencapai kesucian juga pasti memiliki ketamakan, yaitu rasa suka dan ingin selalu berdekatan dengan segala sesuatu atau seseorang yang menyenangkan dan sesuai harapannya. Rasa benci dan tamak ini timbul dalam batin orang yang belum terbebas dari ketidaktahuan bahwa hidup selalu berubah. Apabila pada saat ini sesuatu atau seseorang merasa menyenangkan, mungkin saja pada saat yang lain ia tidak lagi menyenangkan, bahkan mungkin ia menjadi sangat menjengkelkan. Demikian pula sebaliknya, semua rasa suka maupun tidak suka tersebut bisa terjadi karena segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya selalu berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Idealnya adalah cukup membahagiakan kalau di rumah ada orang yang sudah mengenal Dhamma, seperti adik lelaki yang dimaksudkan tadi. Sayangnya, mengenal Dhamma, bahkan mampu berceramah Dhamma, tidak selalu menjadi jaminan kualitas perilaku yang baik dan sesuai Dhamma. Dhamma yang dimengerti hanya secara teori atau dipraktikkan sehingga menjadi jalan hidup adalah sama sekali berbeda. Seseorang bisa disebut sebagai umat Buddha apabila ia telah melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ia yang telah mampu menghafalkan banyak teori Dhamma. Oleh karena itu, dalam pengertian Buddhis, adik lelaki yang dimaksud dalam pertanyaan ini masih belum menjadi umat Buddha yang sesungguhnya. Ia baru menjalani tradisi Budi saja. Karena itulah, perilaku yang ia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin masih belum sesuai atau bahkan jauh dari ajaran Sang Buddha. Namun, perilaku buruk orang yang sudah menghafal teori Dhamma seperti itu hendaknya dapat dijadikan pelajaran agar diri sendiri di masa depan dapat terhindar dari perilaku buruk sejenis ini. Artinya, apabila diri sendiri ingin belajar Dhamma, maka berusahalah sedikit demi sedikit untuk melaksanakan ajaran Sang Buddha tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semakin lama mengenal Dhamma, semakin baik pula perilaku yang ditunjukkan dengan badan, ucapan, maupun cara berpikir.
Dengan demikian, ia yang telah mengenal dan melaksanakan Dhamma akan mendukung terwujudnya kebahagiaan, ketenangan, serta kedamaian untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Adapun untuk mengatasi timbulnya rasa saling membenci di antara anggota keluarga maupun dalam masyarakat, hendaknya seseorang merenungkan salah satu ajaran Sang Buddha yang menyebutkan bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Oleh karena itu, apabila timbul kejengkelan atau bahkan rasa benci terhadap adik, paling sedikit ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, pada saat batin sedang tidak senang kepada adik atau ada pembicaraan dengannya yang kurang sesuai, maka berusahalah untuk berdiam diri terlebih dahulu. Hindari komunikasi lebih lanjut dengannya agar tidak memancing timbulnya pertikaian yang lebih dalam. Apabila berdiam diri dirasa masih kurang mampu menghindari masalah, maka usahakan untuk pergi ke tempat lain atau masuk ke ruangan lain terlebih dahulu sampai emosi reda. Mungkin sekitar 10 menit kemudian, setelah emosi reda, barulah menemui adik dan melanjutkan pembahasan yang mungkin tadi sedikit terganggu. Biasanya setelah mampu meredam emosi, pembicaraan yang dilanjutkan menjadi lebih fokus dan mungkin dapat mencapai kesepakatan yang membahagiakan semua pihak. Kedua, apabila cara tersebut masih kurang mampu meredam gejolak emosi yang timbul saat itu, maka kondisikan untuk memiliki kebiasaan mengucapkan dalam batin secara berulang-ulang kalimat "semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia". Ulangi kalimat ini sebanyak mungkin setiap harinya. Biasanya paling sedikit setiap pagi bangun tidur dan malam hendak tidur. Dengan demikian, secara bertahap telah ditanamkan dalam batin pengembangan pikiran cinta kasih. Bila hal ini dilakukan selama beberapa bulan, maka ketika timbul gejolak emosi dengan siapapun juga, termasuk dengan adik, percikan pikiran yang muncul pada saat itu mungkin saja bukan lagi kemarahan atau kebencian, melainkan semoga dia bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jika pikiran cinta kasih ini sudah mulai sering timbul dalam batin, maka perilaku buruk adik bukan lagi menjadi masalah. Justru mungkin akan timbul rasa kasihan dengan adik dan berusaha membimbing adik agar ia memiliki perilaku yang lebih sesuai Dhamma, yaitu sabar dan penuh cinta kasih. Dengan cara-cara seperti ini, kebencian tidak lagi dibalas dengan kebencian. Kebencian justru dapat diselesaikan dengan cinta kasih. Hubungan persaudaraan akan lebih harmonis dan damai. Rumah tangga menjadi lebih bahagia. Semoga saran ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pikiran cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Di saat meditasi, saya fokus pernafasan. Pikiran terasa fokus ke jasmani, dan pikiran seolah hanya melihat jasmani tanpa ada reaksi apapun, seperti diam tanpa reaksi. Mohon petunjuk dari Bante. Dalam meditasi, bisa menggunakan objek pernafasan, maka pikiran hendaknya tetap dipusatkan pada objek yang sudah dipilih tersebut. Namun, bila terasa fokus pada jasmani, yaitu lubang hidung misalnya, maka konsentrasi meditasi sudah benar. Bila fokus terasa bukan pada jasmani yang berhubungan dengan objek yang sudah dipilih, hendaknya pikiran dikembalikan pada objek pernafasan lagi. Kemanapun pikiran terpusat dan melihat jasmani yang berhubungan dengan objek terpilih tanpa timbul reaksi apapun juga adalah hal yang baik, apalagi jika dibarengi dengan batin yang tenang. Apabila kondisi batin tersebut selama duduk bermeditasi mampu dicapai dalam waktu cepat
dan dipertahankan untuk waktu yang lama, maka kekuatan konsentrasi seperti itu boleh saja mulai dipergunakan sebagai dasar pelatihan meditasi yang selanjutnya, yaitu konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan kekuatan konsentrasi yang sudah dicapai dalam pelatihan duduk meditasi tersebut untuk selalu menyadari segala tindakan, ucapan, dan pikiran. Ucapkanlah selalu dalam batin kalimat pertanyaan, "Saat ini saya sedang apa?" Dengan selalu mampu menjawab pertanyaan dalam batin tersebut, maka kesadaran setiap saat sewaktu bekerja, membaca, menulis, berbicara, berpikir, dan lain sebagainya dapat terus dikembangkan. Apabila kemampuan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari ini dapat terus dipertahankan, maka kebahagiaan hidup dalam pelaksanaan dhamma akan dapat terasa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mempertahankan terus-menerus semangat, disiplin, dan ulet dalam hal mempraktikkan dhamma? Ketika saya dipenuhi oleh kesibukan-kesibukan yang membuat semangat yang Bante ajarkan selama di wihara mulai luntur, mohon bimbingannya. Memiliki semangat, disiplin, dan ulet dalam segala hal menjadi salah satu faktor penting untuk seseorang agar mampu memaksimalkan semua upaya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui badan, ucapan, maupun pikiran. Upaya membangkitkan disiplin, semangat, dan ulet memang tidak mudah, apalagi untuk mempertahankan ketiga faktor tersebut. Untuk itu, diperlukan perenungan pada tujuan atas upaya yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, sesuai dengan pertanyaan tadi, adalah mempraktikkan dhamma. Renungkanlah tujuan pelaksanaan dhamma yang hendak dicapai. Misalnya, salah satunya adalah mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Dengan selalu merenungkan tujuan tersebut, maka apabila saat ini kebahagiaan lahir dan batin masih tercapai, bangkitkan terus disiplin, semangat, serta ulet untuk melaksanakan dhamma. Kalau perlu, usahakan untuk sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga mungkin salah satu atau lebih dari mereka akan mengkondisikan timbulnya disiplin, semangat, serta ulet tersebut. Semoga saran ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan.